Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 7. Kita ketemu kembali di mata pelajaran prakarya. Ini adalah pertemuan yang kedua setelah kita melaksanakan penilaian tengah semester. Dan juga kita masuk ke aspek yang kedua, yaitu pengolahan. Kemarin Ibu sudah membahas tentang pengolahan yang diolah itu adalah bahan pangan atau bahan makanan dari buah-buahan ya. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu dulu bertanya bagaimana kabar kalian semuanya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat dalam mengikuti pembelajaran ini, yaitu kita belajar dari rumah ya. Jadi jangan artinya kalian menganggap bahwa kalian itu belajar dari rumah seperti yang sekarang kita lakukan adalah santai-santai saja, merasa libur, ya. Jadi tetap semangat dan tetap mengerjakan tugas-tugas dari Bapak Ibu guru. Karena itu adalah nanti untuk penilaian yang kalian nanti dapatkan di rapot. Baiklah anak-anak, kita mulai pembelajaran. Sebelumnya tentu kita berdoa dulu ya. Apa yang kita inginkan untuk hari ini mudah-mudahan semuanya lancar dan bermanfaat ya. Tentunya kita selalu berharap manfaat dan keberkahannya ilmu yang kita dapatkan dari Bapak dan Ibu guru. Sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing ya anak-anak ya. Kita berdoa dimulai. Selesai. Anak-anak, sebelum kita belajar tentu kalian melakukan persiapan dulu ya. Seperti biasanya mempersiapkan alat-alat, dan jangan lupa absennya ya. Berarti kalian bisa menunjukkan bahwa itu keaktifan kalian mengikuti pembelajaran jarak jauh, belajar dari rumah. Tetap absen ya anak ya, karena itu setiap Bapak Ibu guru nanti melihat absensinya. Jadi absensi sangat mempengaruhi juga salah satu kedisiplinan. Tolong ya di absen ya anak ya. Jadi tadi itu peralatan disiapkan, pulpen, buku. Kalau misalnya kalian memiliki HP, kemudian kalian menggunakan laptop ya boleh. Mungkin ada yang bisa difoto nanti, ya silakan ya. Nah, itu ya anak ya. Baiklah, kita memulai untuk pertemuan kedua, yaitu judul materinya yang Ibu sampaikan nanti adalah teknik pengolahan pangan. Kita masih berada pada KD 3.1 untuk pengetahuan dan 4.1 untuk keterampilan. Teknik pengolahan pangan. Teknik itu namanya artinya cara ya. Itu mengolah pangan, pengolahan makanan. Jadi banyak cara yang kita lakukan untuk mengolah bahan makanan itu. Pada umumnya, kalau kita mengolah bahan makanan, itu adalah melakukan proses pemanasan ya anak ya. Tahu kan proses pemanasan? Nah, itu dimasak. Nah, banyak caranya ya. Yang dalam kehidupan sehari-hari, dalam keseharian kalian menemukan ada dibakar, ada digoreng, ya, ada ditumis,
ada dipanggang, itu semuanya teknik pengolahan. Metode atau cara-cara mengolah bahan makanan dengan cara melalui proses pemanasan tadi. Nah, tidak hanya proses pemanasan saja, namanya pengolahan itu merubah dari bentuknya, baik itu rasanya, teksturnya ya. Nah, ada dengan cara dipotong-potong, ada dengan cara dihaluskan, itu juga namanya pengolahan. Jadi selain melalui proses pemanasan, juga ada dengan cara yang lain tanpa dimasak. Ini saya hanya masuk ke judulnya dulu ya, yaitu teknik pengolahan pangan. Nanti kita akan bahas tentang pengertiannya, apa sih itu merebus, karena salah satu teknik mengolah makanan itu dengan cara direbus, ya. Jadi itu tadi, jadi tidak hanya melalui proses pemanasan saja, ada dengan cara dihaluskan, kemudian disaring, contohnya kelapa ya. Kelapa itu termasuk buah kan? Nah, itu diparut, kemudian disaring, diperas, disaring, diambil santannya, itu namanya pengolahan juga. Paham ya? Nah, itu tadi, itu nanti yang akan kita bahas semuanya. Jadi materi pengolahan pangan ini anak-anak banyak materinya, ya, banyak materinya. Karena kita mau memberikan pengertiannya, apa itu tadi, memanggang, merebus, mendidihkan dan lain sebagainya. Ya, Ibu lanjut. Nah, ini salah satu pengertian pengolahan makanan menurut Bapak yang namanya Winarno di tahun 1993 adalah kumpulan metode dan teknik yang digunakan untuk mengubah bahan mentah menjadi makanan atau mengubah makanan menjadi bentuk lain untuk dikonsumsi oleh manusia atau oleh industri pengolahan makanan. Itu salah satu pendapat dari Bapak Winarno ya di tahun 1993 tentang pengertian pengolahan makanan. Nah, tadi Ibu sudah menyinggung banyak teknik atau cara untuk mengolah makanan. Nah, kemudian mengolah bahan makanan dengan berbagai macam teknik atau cara, maka dapat dibagi atau dikelompokkan menjadi dua. Pada dasarnya dapat dibedakan atau dikelompokkan menjadi dua. Ada teknik pengolahan makanan panas basah, yaitu mush heat, dan teknik pengolahan panas kering, dry cooking. Jadi ada dua ya, teknik panas basah, dan panas kering. Apa itu panas basah dan apa itu panas kering? Artinya nanti kalau hasil olahan itu dia masih mengandung air. Kalau panas kering itu hasil olahan itu dia kering, jadinya kering. Tidak ada tidak basah ya gitu ya. Kemudian Ibu lanjut ya. Nah, ini terbagi dua tadi. Dikelompokkan ada dua. Oke ya, Ibu lanjut. Kemudian kita bahas masing-masing dari teknik tersebut. Teknik pengolahan makanan panas basah termasuk di dalamnya adalah teknik merebus, yaitu menggunakan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Itu yang dinamakan panas basah. Cairannya apa? Ya, cairannya ini adalah berupa air, kaldu, atau susu. Ibu ulangi ya, teknik pengolahan makanan panas basah mush heat adalah mengolah bahan makanan dengan menggunakan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Nanti kalau ada pertanyaan cairannya apa, yaitu tadi berikut yang termasuk teknik pengolahan pangan panas basah adalah 1 atau A, teknik merebus boiling adalah mengolah bahan makanan dalam cairan yang sudah mendidih. Cairan yang digunakan dapat berupa air, kaldu, atau susu. Caranya, bahan makanan dapat dimasukkan ke dalam cairan yang masih dalam keadaan dingin
atau dalam air yang panas. Ini gambar merebus, teknik merebus. Ya, nah, Ibu lanjut ya. Baik, lanjut. B, itu yang kedua, teknik merebus menutup bahan pangan. Ada perbedaannya dengan yang tadi, yang pertama. Atau poaching adalah cara memasak bahan makanan dalam bahan cairan sebatas menutupi bahan makanan yang direbus dengan api kecil di bawah titik didih 90 derajat sampai 96 derajat Celcius. Bahan makanan yang di-poach ini adalah bahan makanan yang lunak atau lembut dan tidak memerlukan waktu lama dalam memasaknya, seperti buah-buahan, sayur, telur, dan ikan. Kemudian yang ketiga, teknik merebus dengan sedikit cairan, braising, adalah teknik merebus bahan makanan dengan sedikit cairan kira-kira setengah dari bahan yang akan direbus dalam panci tertutup dengan api dikecilkan secara perlahan-lahan. Efek dari braising ini sama dengan menyetup, yaitu untuk menghasilkan bahan makanan yang lebih lunak dan aroma yang keluar dengan cairannya. Biasanya kalau kita mau memasak daging ya itu ya anak ya, kecilkan apinya supaya aromanya keluar harum. Nah, baik, Ibu lanjut ke yang ketiga, yang berikut yang keempat. Nah, ini sama dengan tadi yang braising, hampir sama dengan menyetup atau stewing, adalah mengolah makanan yang terlebih dahulu ditumis bumbunya dan direbus dengan cairan yang berbumbu dan cairan yang tidak terlalu banyak dengan api sedang. Itu kalau kita masak dagingnya, nanti kalian bisa memperhatikan ibu di rumah masak. Oh, ini jenis-jenis atau teknik. Ini teknik-teknik pengolahan yang dilakukan. Maksud dimasak dengan api sedang dan dalam waktu yang lama agar aroma dari bahan masakan keluar dengan sempurna. Pengolahan teknik ini harus sering diaduk secara hati-hati agar tidak mudah hancur. Ya, pada proses stewing, cairan yang dipakai yaitu air, susu, santan, dan kaldu. Jadi itu tadi cairan yang digunakan untuk mengolah bahan makanan panas basah. Kemudian yang berikutnya teknik mengukus. Ini gambarnya. Memasak bahan makanan atau steaming ya adalah memasak bahan makanan dengan uap air mendidih. Nah, sebelum mengukus bahan makanan, alat pengukus yang sudah diberisi air harus dipanaskan terlebih dahulu hingga mendidih dan mengeluarkan uap. Baru masukkan bahan makanan pada pengukus. Efek dari teknik ini ialah menjadikan makanan lebih lunak dan lembut. Nilai gizi bahan makanan tidak banyak yang hilang karena tidak bersentuhan langsung dengan air. Nah, itu yang dilihat pada gambar itu kelihatan bahan makanannya adalah dari sayuran, yaitu wortel, buncis, dan kentang. Ya, itu dikukus. Ya, sebaiknya memang dikukus ya kalau untuk lalapan ya, anak ya. Ya, tahu kan lalapan? Nah, sayuran itu hanya dimakan dengan sambalnya saja itu ya, Pan. Nah, itu ya. Jadi artinya mematangkan bahan makanan itu dengan uap air yang mendidih. Itu tadi namanya steaming atau mengukus, teknik mengukus. Paham ya? Nah, ini teknik-teknik. Kemudian yang berikutnya. Nah, ini lagi teknik mendidih, simmering. Adalah
teknik memasak bahan makanan dengan saus atau bahan cairan lainnya yang dididihkan dahulu. Kemudian api dikecilkan di bawah titik didih dan direbus lama, di mana permukaannya muncul gelembung kecil. Itu ciri-ciri mendidihkan ya. Tahu kan? Mendidihkan itu airnya sudah mendidih, masakannya sudah ini mendidih, artinya sudah keluar gelembung-gelembung di permukaan. Kemudian teknik ini biasanya digunakan untuk membuat kaldu yang mengeluarkan ekstrak dari daging yang direbus. Itu ya. Kemudian bagian G, teknik mengetim, yaitu memasak bahan makanan dengan menggunakan 2 buah panci yang berbeda ukuran. Salah satu panci berukuran lebih kecil. Cara ini memang memerlukan waktu yang lama seperti membuat nasi tim dan coklat. Biasanya kalau kita mau melelehkan coklat itu ya anak-anak ya pakai 2 panci. Jadi satunya panci berisi air yang panas, kemudian yang satu panci satunya diisi dengan coklat baru dilelehkan. Itu namanya mengetim ya, salah satu teknik yang disebut dengan mengetim. Udah ya, Ibu lanjut ya. Jadi ini teknik-teknik memasak semuanya. Kemudian teknik pengolahan pangan panas kering, dry heat cooking, adalah mengolah makanan tanpa bantuan dasar cairan untuk mematangkannya. Kira-kira apa ya anak-anak? Menggoreng pakai cairan minyak, tapi hasilnya kan kering nantinya. Hasil olahan dari menggoreng itu bisa menjadi kering atau crispy. Jadi kalau tadi pakai cairan, air, kaldu, susu, kalau ini menggunakan minyak. Bisa juga tanpa menggunakan minyak. Ya, hanya menggunakan minyak tapi sedikit. Seperti membakar misalnya ya. Membakar kan harus diolesi dengan minyak. Ya, ini Ibu membahas tentang teknik-teknik memasak ya. Siapa tahu nanti kalian ada yang bisa sekolah di lebih jauh lagi, lebih tinggi lagi di teknik pengolahan pangan ya. Nah, kemudian teknik menggoreng dengan minyak banyak atau deep frying adalah memasak bahan makanan dengan menggunakan minyak yang banyak hingga bahan makanan benar-benar terendam hingga memperoleh hasil yang kering atau crispy. Teknik ini dapat digunakan untuk berbagai bahan makanan termasuk buah, sayuran, buah pisang goreng ya, sayuran ya keripik itu bayam, daging, ikan unggas serta ikan. Bahan makanan dalam keadaan beku dapat langsung dimasak dengan metode ini. Pada metode kering ini, karena dipanaskan dalam suhu tinggi, akan terjadi perubahan yaitu tekstur, warna, dan rasanya. Ya anak-anak ya. Nah, kalau kita menggoreng bahan makanan itu tentu terjadi perubahan. Itu baik dari bentuknya, warnanya, maupun rasa dari bahan makanan tersebut. Dan beberapa kandungan gizi akan rusak. Nah, itu ada kelemahannya. Dia kandungan gizi pada bahan makanan tersebut itu rusak, tetapi mengandung lemak yang tinggi karena dari minyak yang digunakan tadi. Nah, tetapi kandungan energinya akan tinggi karena mengandung lemak. Jadi banyak gizi yang hilang pada bahan makanan tersebut, tetapi mengandung lemak yang tinggi, ya. Termasuk gorengan itu tadi ya. Proses frying ini juga biasanya lebih sedikit kehilangan kandungan vitamin yang larut
dalam air karena dalam proses ini tidak terdapat air yang melarutkan. Sebagai contoh, kentang lebih banyak mengandung vitamin C dibandingkan kentang rebus. Lanjut ya. Kemudian nih teknik menggoreng dengan minyak sedikit. Biasanya ini martabak ya. Adalah mengolah atau shallow frying. Mengolah bahan makanan atau proses menggoreng yang dilakukan dengan cepat dalam minyak goreng yang sedikit pada wajan datar. Dan shallow frying bahan makanan biasanya hanya 1 kali dibalik. Kemudian pada shallow frying ini panas didapatkan dari pemanasan minyak atau lemak. Dengan teknik ini bahan makanan tidak akan menjadi terlalu matang. Asam amino yang terdapat pada bahan makanan akan tidak hilang. Meskipun protein akan menyusut dan juga akan kehilangan beberapa jenis vitamin B. Kemudian sauteing, teknik menumis. Memasak dengan menggunakan sedikit minyak olahan dan bahan makanan yang telah dipotong kecil atau diiris tipis-tipis yang dikerjakan dalam waktu sebentar dan cepat. Diaduk-aduk serta ditambah sedikit cairan hingga sedikit berkuah atau basah. Jadi kalau kita bikin, kalian kan biasa ibu membuat tumis kangkung ya, tumis-tumis, oseng-oseng ya, makanan itu sayuran biasanya ditambah air sedikit jadi supaya sedikit basah. Nah, itu namanya menumis, teknik menumis ya. Nah, harus sering diaduk-aduk. Jadi bedanya dengan shallow frying, kalau shallow frying itu adalah dibalik hanya 1 kali atau 2 kali saja. Kalau ini menumis adalah sering-sering diaduk gitu ya. Itu tadi salah satu teknik yang termasuk panas kering ya. Nah, kemudian ibu lanjut yang berikutnya yaitu teknik memanggang. Itu alatnya adalah menggunakan oven atau baking, adalah pengolahan bahan makanan di dalam oven dengan panas dari segala arah tanpa menggunakan minyak ataupun air. Nah, di sini cara memanggang ada 3 metode, ada 3 cara. Ada memanggang kering, ada memanggang dalam oven menambah kelembaban, dan memanggang dalam oven dengan menggunakan 2 wadah. Kita bahas satu-satu. Memanggang kering. Ketika memanggang dengan oven, bahan makanan akan mengeluarkan uap air. Uap air ini akan membantu proses pematangan bahan makanan. Teknik ini biasanya digunakan untuk produk pastry dan roti. Ya, saya tahu kan pastry ya anak-anak ya. Itu yang berlapis-lapis. Selain itu digunakan untuk memasak daging dan ikan. Yang kedua, memanggang dalam oven menambah kelembaban. Ketika memanggang bahan makanan, masukkan wadah berisi air yang akan mengeluarkan uap air yang masuk ke dalam oven. Tujuannya agar kandungan air dalam bahan makanan bertambah dan untuk menambah kualitas makanan. Penerapan teknik dasar baking ini dapat dilakukan pada berbagai bahan makanan, diantaranya kentang, roti, ikan, sayuran. Kemudian yang ketiga, memanggang dalam oven dengan menggunakan 2 wadah. Wadah pertama berisi bahan makanan dan wadah kedua diberi air. Wadah pertama dimasukkan ke dalam wadah kedua sehingga panas yang sampai ke bahan makanan lebih lambat. Dengan demikian tidak akan mengakibatkan panas yang berlebihan dan dapat mengurangi kemungkinan makanan terlalu matang. Contoh puding, karamel. Itu tadi teknik memanggang ya.
ada 3. Ibu lanjut ya anak-anak ya. Jadi Ibu bacakan semua teknik memasak di sini. Nah, yang Ibu sampaikan. Kemudian yang berikut adalah teknik membakar atau grill. Adalah mengolah makanan di atas lempengan besi panas, grill, atau di atas panci datar atau teflon yang diletakkan di atas perapian langsung. Suhu yang dibutuhkan untuk grilling sekitar 290 derajat Celcius. Grill juga dapat dilakukan di atas bara langsung dengan jeruji, panggang, atau alat bantu lainnya. Dalam teknik ini perlu diberikan sedikit minyak, baik bahan makanan yang akan diolah maupun pada alat yang digunakan. Supaya nggak melengket ya, makanya diberikan minyak. Jeruji ini berfungsi sebagai penahan bahan makanan yang sedang dipanggang. Selain itu, berfungsi juga untuk membuat bagian yang matang dan gosong berbentuk jeruji pula. Nah, kegosongan inilah yang menjadi ciri khas dan yang menunjukkan bahwa makanan tersebut adalah grill atau dibakar. Itu ya, teknik membakar. Nah, tadi sebelum kita mulai pelajaran itu ya, Ibu sudah menyampaikan bahwa mengolah makanan itu tidak hanya melalui proses pemanasan saja. Yang tadi kita bahas ada 2 kelompok pengolahan, panas basah dan panas kering. Itu melalui semuanya proses pemanasan, itu dimasak. Ya, dimasak. Kalau ini adalah tanpa dimasak. Ada juga sih sebenarnya masih banyak teknik-teknik yang lain seperti itu disangrai, tahukah disangrai? Tanpa menggunakan minyak, tanpa menggunakan cairan, itu disangrai namanya. Ya, banyak cara yang lain, teknik-teknik yang lain. Seperti minggu lalu Ibu tunjukkan salah satu hasil olahan dari pisang, itu dijemur, pisang sale ya. Itu artinya pengolahannya dengan cara dijemur. Ada juga dengan cara seperti bahan makanan itu dari ikan, diasap. Itu tadi nggak ada dimasukkan kan, dicantumkan kan. Jadi masih banyak teknik-teknik yang lain. Diasap itu bisa makan itu bisa diawetkan. Salah satu teknik untuk mengawetkan makanan. Kemudian tanpa melalui proses pemanasan, ini yang ketiga yaitu teknik pengolahan pangan lainnya, disebut pangan lainnya ya, karena selain dari proses pemanasan maksudnya, itu dengan cara menghaluskan. Ada dengan cara menghaluskan pakai ulekan, itu menggunakan alat tradisional. Tentu alat yang modern sekarang ini banyak digunakan oleh ibu-ibu rumah tangga, yaitu seperti di rumah kalian ya, ada menggunakan blender ya. Nah, itu jadi ada teknik, ada alat tradisional, masih tradisional, ada yang menggunakan alat modern. Perhatikan itu ya, jadi banyak alat-alat tradisional yang bisa digunakan untuk menghaluskan makanan. Parutan juga masuk ya, haluskan kan. Kemudian ulekan, tumbukan itu namanya lesung ya. Nah, itu sudah termasuk alat tradisional untuk menghaluskan bahan-bahan makanan. Kemudian alat-alat modern, mixer juga masuk ya, menghaluskan, blender. Jadi membuat bahan pangan menjadi halus dengan bantuan alat blender, parutan maupun dengan cara diulek. Contohnya tadi kelapa ya, yang Ibu contohkan itu diparut untuk menghasilkan santannya, disaring. Setelah diparut kemudian diperas, kemudian disaring, itu menghasilkan santan.
Kemudian yang berikutnya yaitu dengan cara mencampur. Nah, hasil olahan yang dicampur yang tidak memerlukan teknik dimasak dari buah apa ya kira-kira anaknya? Ya, siapa yang tahu makanan dari bahan buah yang diolah hanya tanpa melalui proses pemanasan? Hanya dicampur-campur, dipotong-potong, campur, ya. Kalau yang mungkin yang kemarin ada Ibu tunjukkan contohnya itu salad buah, itu tanpa dimasak ya. Nah, jadi teknik yang digunakan adalah dipotong-potong kemudian dicampur. Itu juga ada lagi acar, ya, acar dari buah juga kan, acar dipotong-potong dicampur tanpa proses pemanasan. Apalagi makanan apa lagi yang dari buah yang artinya diolah tanpa dimasak? Apalagi anak-anak? Ya, itu tadi ya, mencampur, menyatukan bahan pangan menjadi tercampur rata, menyaring atau memeras ya, membuat bahan menjadi halus dengan alat penyaringan baik dari saringan kawat atau kain. Penyaring supaya diperoleh cairan yang jernih. Yang keempat, tidak dimasak. Bahan pangan ada yang dapat dimakan mentah, raw food. Umumnya buah dan sayuran dimakan tanpa dimasak. Penganut pola makanan ini mengklaim bahwa cara ini yang paling sehat karena kandungan vitamin, mineral, serat, dan enzim dalam sayuran dan buah tidak akan hilang. Tapi tidak semuanya buah dan sayuran itu bisa dimasak mentah ya anak-anak ya. Nah, seperti kalau buah nangka yang mudah diolah jadi sayuran, ya. Jadi harus melalui proses pemasakannya. Nah, ini teknik-teknik memasak yang Ibu sampaikan pada pertemuan ini ya. Nah, kemudian anak-anak, minggu yang lalu Ibu menyampaikan tentang pengolahan pangan ya, judul materinya yaitu pengolahan bahan pangan dari bahannya buah-buahan. Nah, kemudian sebelum kita masuk itu kita mempelajari dulu karakteristik dari buah-buahan tersebut. Itu berdasarkan sifatnya, kemarin Ibu jelaskan ada 3 ya, berdasarkan musimnya, berdasarkan tempat tumbuhnya, dan berdasarkan pematangan dari buah tersebut. Nah, sudah Ibu berikan tugas, kemudian di sini Ibu menyampaikan, mengulangi kembali materi yang lalu. Berdasarkan musimnya itu karakteristiknya, artinya musiman buah yang ada pada waktu tertentu saja, ya. Seperti rambutan ya, tidak selalu ada kan rambutan, nah, tapi tumbuhnya di daerah tempat yang panas tropis. Nah, kemudian kalau yang sepanjang tahun artinya buahnya itu ada terus tidak akan putus. Nah, itu namanya tahunan. Buah tahunannya sepanjang tahun. Kemudian buah musiman tadi itu artinya buahnya itu ada mungkin dalam waktu tertentu saja, mungkin 2 kali aja dalam 1 tahun. Kemudian tempat tumbuhnya di daerah tropis, panas, ya, kemudian subtropis. Contohnya anggur di subtropis, tempat yang dingin ya. Nah, begitupun juga kalau yang panas seperti rambutan di sini banyak, duren, cempedak. Kemudian pematangan. Nah, di sini saya melihat hasil pekerjaan kalian yang sudah mengumpulkan tugasnya. Pematangan itu, proses pematangan pada buah itu ada 2, klimaterik dan non klimaterik. Klimaterik itu artinya salah satu ciri-ciri itu melalui proses pematangan, bisa diperam, ya.
Nah, artinya tidak perlu kita tunggu buah itu bermasak di pohon baru dipetik. Mungkin sudah tua bisa dipetik, nanti setelah dipetik baru baru matang, melalui proses pematangan atau diperam, itu namanya klimaterik. Kalau non itu ditunggu buah itu masak di pohon. Semangka tunggu buahnya itu tua, jangan dipetik muda. Kalau dipetik muda ya rusak, busuk ya. Itu perbedaannya. Jadi jangan bedakan klimaterik dengan non klimaterik. Buah yang pematangannya klimaterik dan non klimaterik. Bukan yang ibu tanyakan berapa lamanya, bukan maksudnya itu artinya pematangannya itu berapa lama tanam buah itu baru bisa bermatang, bukan itu maksudnya. Itu tadi ya, artinya bisa kalian bisa melihat bahwa tanam buah ini bisa dipetik walaupun masih sudah tua, bisa dipetik, artinya bisa ditunggu matangnya setelah dipetik gitu ya. Paham ya? Sudah bisa dibedakan anak-anak? Jadi nanti tugas yang sudah masuk tidak perlu kalian mengulangi lagi, ya. Ibu nggak periksa lagi, ibu capek nanti bolak-balik itu aja yang ibu periksa. Ada yang dikirim ke WA, ada yang dikirim ke Google Classroom. Nggak usah khawatir, kalau kalian sudah ngirim ke Google Classroom itu pasti sudah nyampe anak-anak, ya. Tapi memang kadang-kadang sih ada kok juga di situ kelihatan juga ada di situ penjelasannya, postingannya tidak terlampir, sudah dikirim tapi tidak terlampir pekerja tugasnya. Ada juga di situ bunyinya. Jadi itu tadi ya, bedakan klimaterik dengan non klimaterik. Nah, nanti yang belum mengumpul tugasnya tolong disempurnakan ya anak ya. Nah, kemudian ibu kemarin kirim tugas itu ada 2 nomor. Sebenarnya sebelum ibu kirim itu sudah banyak yang ngirim tugasnya. Ini bu tugas saya, itu belum ibu kirim. Kalau ibu belum masukkan ke Google Classroom artinya belum ibu berikan tugas. Jadi ditunggu aja ya. Nah, setelah itu baru ibu kirim tugas, itu ada 2 nomor. Mengapa ibu bikin 2 nomor? Satunya mengidentifikasi buah-buahan yang kemarin pembahasan kita di setelah meet ini, yaitu tentang pengolahan buah. Yang tugas yang keduanya adalah mengelompokkan jenis sayuran berdasarkan warnanya. Artinya jenis sayuran yang mempunyai warna yang sama. Mengapa ibu buat itu? Karena banyaknya tugas yang kemarin yang tidak selesai, yang tidak dikumpul, jadi nilainya itu kosong. Maaf ya anak-anak ya, nilai yang keterampilan untuk PTS ini ibu kosongkan. Nanti setelah nanti kita sudah penilaian akhir semester, baru ibu perbaiki nilainya setelah nilai tugasmu ini masuk, tugas yang kedua. Paham ya? Jadi yang merasa karena ibu saking banyaknya saya nggak hafal siapa-siapa yang tidak mengumpulkan tugasnya, yaitu keterampilan, penilaian keterampilan, yaitu tentang menanam sayuran. Banyak yang masih kosong, makanya ibu kirim tugas itu remedi. Ibu kirim, nanti ibu walaupun ada batas pengumpulannya, tetap nanti ibu akan kirim lagi yang nomor 2 itu, yaitu mengelompokkan jenis sayuran sebagai untuk melengkapi, untuk memperbaiki nilaimu yang belum selesai mengerjakan keterampilan, yaitu tentang tanaman sayuran. Yang sudah lengkap nilainya nggak usah khawatir, kalau toh dikerjakan ini nggak usah khawatir. Anaknya ibu tetap memperhatikan. Ibu tetap memperhatikan ya, jangan khawatir, wah saya capek-capek bikin, jangan berpikir seperti itu. Jadi supaya kalian ambillah hikmahnya, dapat ilmunya yang banyak ya. Nah, kemudian kalian juga bisa berpikir, artinya begitu ada tugas langsung dikerjakan, belajar disiplin. Ya anak ya, jangan pekerjaan itu disimpan-simpan. Ya, jangan disimpan-simpan pekerjaan tuh nanti dulu. Nanti itu nanti ada lagi tugas berikutnya. Kamu tunda-tunda, ada lagi nanti tugas berikutnya. Nah, setelah bertumpuk-tumpuk
tugas-tugasnya. Nah, kamu sudah merasa capek. Jadi selesaikan dulu baru kalian bisa main, ya, baru bisa kalian nonton yang apa namanya? Yang hiburan-hiburan itu yang untuk menghilangkan kejenuhan. Ya, selesaikan dulu semua tugas-tugas yang kewajiban kalian. Itu tanggung jawab kalian, ya. Jadi tanggung jawab kalian itu kerjakan, dibiasakan ya. Jadi itu tadi tolong dikerjakan 2 tugas itu tadi. Satu mengenai mengidentifikasi buah. Itu sebanyak 5 buah loh ya anak-anak Ibu minta. Kemarin ada yang hanya mengirim 1, ada juga yang tidak disertakan dengan gambar, tapi tetap Ibu nilai. Tapi jangan berharap nilainya lebih sempurna, ya. Nah, kalian kalau belajar jangan merasa puas apa yang kalian dapatkan, ya. Selalu berusaha yang lebih besar lagi, yang lebih tinggi lagi kalau soal belajar, ya. Dan jangan puas, cukup dah sudah, biar aja dia dapat 80. Jangan berpikir seperti itu. Tidak ada kemajuan namanya itu. Ya anak ya. Sudah paham apa yang tadi Ibu sampaikan? Nah, jadi nanti setelah selesai tugas itu Ibu berikan, nanti Ibu kirim lagi yaitu penilaian harian 1. Penilaian harian 1 Ibu ambil bahannya mulai yang kemarin Ibu bahas tentang karakteristik buah dan ini teknik pengolahan. Ya, mengenai pengemasan Ibu belum ambil. Ya, jadi Ibu ambil bahan 2, ingat untuk untuk penilaian harian atau ulangan harian, yaitu karakteristik pengolahan buah-buahan, kemudian alat atau teknik pengolahan. Itu ada 2 Ibu ambil nanti ya. Belajar yang baik, walaupun di rumah tetap kalian artinya jangan membuka buku. Ya, biasakan walaupun tidak dilihat oleh Bapak Ibu guru, kalian hanya di situ saja di rumah, tapi jangan membiasakan diri untuk menyontek, untuk mencuri-curi waktu, untuk memanfaatkan waktu membuka-buka buku. Ya, harus percaya diri, yang melihat adalah ada Tuhan yang melihat apa yang kalian lakukan. Ya, jadi kalian bisa menilai diri sendiri, oh bahwa saya punya kemampuan seperti ini. Ya, memiliki kapasitas seperti ini. Buat apa kita punya nilai tinggi kalau misalnya hasil dari contekan yang kita dapatkan, kita peroleh. Ya anak ya. Mungkin dari Ibu sampai di sini saja dulu materinya. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bermanfaat. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.